Ya cerita. Masa idole yang tempatnya Saiki Pak Dokter santai putrine wis manusia praktek ya. Di keluarga ini kita akan bersama-sama melayani perjamuan kudus masa raya Paskah di keluarga Bapak Sampurno dengan Ibu. Sebelumnya mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 400. Kidung Jemaat 400 Kudaki Jalan Mulia. Kita akan memuji lagu ini di bait 1 dan bait yang kedua. Kudaki Jalan Mulia, tetap doaku hilang. Kudaki Jalan Mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, berkumpul di tempat keluarga di sini untuk kami akan melayani perjamuan kudus di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati dari keluarga di tempat ini yang akan menerima perjamuan kudus sore ini dengan berita dari Matius pasal 26 ayat 75. Matius pasal 26 ayat 75. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan kisah di sekitar penangkapan Yesus. Yesus ditangkap, ya, semua murid melarikan diri, termasuk Petrus sebenarnya. Nah, lalu dalam pelarian diri termasuk Petrus itu ada seorang hamba mengenali Petrus sebagai murid Yesus, hamba perempuan, tapi Petrus menyangkalnya, itu yang pertama. Lalu ada seorang hamba lain berkata demikian juga, mengenali Petrus biasa bersama Yesus lalu menyangkal. Lalu yang ketiga, ada orang yang betul-betul mengenali bukan hanya lamat-lamat ya kalau orang Jawa, tetapi mengenali logatnya Petrus ya. Termasuk ya orang sering mengatakan ketika tahu logat saya, jenengan iku keyakinan nggih banget rumiyin teng Malang Kidulan ngaten. Jenengan iku keyakinan nggih lajeng yang apa warga Sitiarjo misalnya keyakinan itu mercing banget nggih to ndak nggih dikilani lah mercing keyakinan itu kan mercing Pak Jero sing ngaten. Yang ketiga ini mengenali logatnya betul. Dan kali ini Petrus juga menyangka, aku tidak kenal orang itu. Lalu terdengar suara pokok ayat. Dan dikatakan dalam ayat ini Petrus pergi keluar lalu ia menangis. Bapak Ibu, sebenarnya kisah penyangkalan ini yang namanya penyangkalan itu sangat menyakitkan hati. Misalnya saja ya kita tahu apa kisah Malin Kundang ya, ada anak yang menyangkal bahwa itu ibunya, ini legenda atau cerita rakyat itu sampai ngeten ya apa menyumpah atau mengutuk saya di batu itu sebenarnya
penyangkalan itu sangat menyakitkan. Coba kita saja pada posisi orang tua, kalau anak itu misalnya tidak mengakui bahwa kita orang tuanya karena misalnya miskin atau karena sudah tua renta, tidak bisa apa-apa begitu, pasti luar biasa ya, kisah penyangkalan seperti itu. Nah, apalagi terasa seseorang tidak lagi dikasih keberadaannya disangka. Nah, maka Bapak Petrus itu menangis sesudah 3 kali menyangkal Yesus. Dan dari sini diketahui bahwa sebenarnya Petrus itu mengasihi Yesus. Intinya itu. Cuman kan ya ini drama begitu ya, drama supaya terhindarlah dari penangkapan. Kok jangan-jangan kalau saya ngaku ditangkap pisan kan. Nah, hanya ini Petrus sedang berhadapan dengan satu risiko yang tidak. Nah, pasti dia berpikir, nasibku kok piye kan, bagaimana kalau saya mengakui dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik, sesudah Yesus bangkit, Yesus itu menjumpai Petrus. Memang kisah tidak berhenti pada penyangkalan itu pada diri Petrus. Nah, yang menarik adalah dalam Injil Yohanes, Yesus kemudian mengonfirmasi Petrus itu dengan 3 kali pertanyaan. Nah, kita ingat bagaimana pertanyaan Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 1 kali, ya, 2 kali, 3 kali. Sekali lagi, sesuatu yang diulang sebanyak 3 kali secara majas linguistik Yahudi, tautologi itu sudah ekstrim. Artinya kalau penyangkalan sekali itu ya kira-kira ya lumayan abot, 2 kali berat. Nah, ini 3 kali itu ekstrim berat. Pengkhianatannya itu ekstrim. Nah, maka Yesus ketika harus mengonfirmasi 3 kali ini juga balik di posisi gitu. Seperti betul-betul dia atau Yesus itu coba apakah kira-kira persaudaraan. Yang kedua kasih persaudaraan. Yang ketiga kasih agape. Kasih yang seperti Tuhan Yesus berikan kepada manusia itu agape, tak bersyarat. Nah, disitulah Petrus juga sedih, nangis juga. Maka terharulah Petrus. Kasih dia itu kan agape sama saya. Dan aku kok berkasih yang pilih ya, kasih kerabat aja, persaudaraan. Karena dia tak ikut biasa aja, dia kasih saya itu agape, tak bersyarat. Itulah membuat Petrus sedih juga. Nah, tetapi dari seni penulisan yang lain dalam pendekatan naratif, narasi, kira-kira lek wis kowe jawab ping 3 iki sampai owah ya berarti. Enggak bisa owah artinya. Maka ini sebuah sebuah pintu masuk bagi Petrus pasca kebangkitan Tuhan. Dia itu yang terdepan memberitakan, menyaksikan Tuhan Yesus yang bangkit. Dia diserambi salur cerita Yesus bangkit sampai ditangkap, dicambuk itu bangga di dalam Kisah Para Rasul. Senang dicambuk itu. Keluar dari pengadilan luar biasa, dibuktikan oleh Petrus. Jadi Petrus ini ya orang yang kadang mengatakan naik turun begitu, tapi dia ada orang yang militan yang memang sudah dikonfirm oleh Yesus benar dan makasih. Kira-kira dalam hidup kita Bapak Ibu, konfirmasi Tuhan kepada kita itu sebenarnya juga berkali-kali supaya kita betul-betul memiliki
begitu. Termasuk konfirmasinya Tuhan, konfirmasinya Tuhan itu dalam peristiwa perjamuan kudus. Karena ini mengingat, mengenang. Makanya cawisan itu juga menjadi sesuatu yang penting dan itu dikonfirm ulang lagi. Apa Bapak Ibu kira-kira percaya bahwa tubuh dan darah Kristus ini menjadi sarana keselamatan? Terus dikonfirmasi ulang lagi. Kemudian sagah gitu ya, darah Gusti gitu, sagah itu konfirmasi. Tapi kalau Pak Sagu mesti sagah gitu ya. Yesus kita baik, kita masuk layanan perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih atas konfirmasi Tuhan kepada kami yang berulang-ulang, sama seperti Tuhan tanyakan kembali untuk supaya hati Simon Petrus mantap mengikut Engkau dan ada pembuktian di dalam kehidupan sebagai bentuk kesetiaan pada Tuhan. Perjamuan kudus ini juga menjadi sarana konfirmasi cinta kasih Allah kepada kami dan mempertanyakan pada diri kami apakah kami juga mau setia untuk mengasihi Tuhan, padahal Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami percayakan sepenuhnya pelayanan perjamuan kudus sore hari ini anak domba Allah yang membasuh dosa dunia. Layakkanlah anak-anakmu Bapak Ibu Sagu Sampurno untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau. Amin. Pada kita bahwa malam menjelang kematiannya, Tuhan mengadakan perjamuan dengan para muridnya. Dalam perjamuan itu Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikan pada para muridnya sambil bersabda, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa-dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Iki sariran ingsun kang wis tinugel-tugel karono sira. Murih apuraning dosa-dosane. Iki gawenen pangeling-eling marang seda tuwin ingsun sangka panganti-anti marang ingsun. Sesudah makan roti dengan para muridnya, Tuhan mengambil cawan, berikan pada para muridnya dan bersabda, terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku tercurah bagi kamu demi pengampunan dosa-dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah dan minumlah. Wong iki prajanjian anyar kang sarana lah ingsun wis kawutahake karono sira. Murih apuraning dosa-dosane ro iki gawenan pangeling-eling marang sira ingsun sarta panganti-anti marang ingsun. Puji Gusti, pujono sak suci sampun rampung, mangke kita sasyukur dumateng Gusti. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kemurahan-Mu lah ya Allah yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini dalam rengkuhan tangan cinta kasih-Mu ya Allah. Kami dimampukan untuk menjalani kehidupan keseharian. Terima kasih untuk pelayanan hari ini, Bujono Suci di masa Paskah. Kami boleh keliling untuk melayani umat-Mu sampai tiba di kediaman keluarga Bapak Sagu Sampurno di sini. Hamba-Mu telah menerima pelayanan perjamuan kudus, imannya dikuatkan, tenaganya disegarkan.
pikiran dan hatinya dipulihkan oleh daya kasih kekuatan kuasa Tuhan.